Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nur Sahil Hapsa di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada pagi hari ini terlaksana acara peningkatan khidmat guru dan dosen oleh Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo menggelar acara peningkatan hikmah guru dan dosen dengan mengusung tema menumbuhkan budaya ilmiah berbasis literasi dan nilai-nilai pesantren yang berlangsung di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara ini dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Maskuri MPDI, para pimpinan lembaga, serta seluruh sivitas masing-masing lembaga yang berada di bawah naungan bidang pendidikan tinggi. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton yang diikuti oleh seluruh hadirin, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Gufron Jayadi MPDI. Sambutan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Maskuri MPDI yang menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan dan memberikan semangat kepada para guru dan dosen yang hadir. Temanya menumbuhkan budaya ilmiah berbasis literasi dan nilai-nilai pondok pesantren. Tema ini memang kami munculkan supaya nanti kita mengingatkan kembali bahwa tugas kita sebagai dosen sudah satu kesatuan, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas utamanya dosen. Kemudian kalau guru, tugas utamanya adalah mengajar, membimbing, mendidik, mengarahkan, mengevaluasi, dan menilai peserta didik dalam proses pendidikan. Mulai dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan begitu seterusnya. Karena itu hari ini merupakan hari yang istimewa, sekaligus juga dalam forum ini Bidang Pendidikan Tinggi akan mengapresiasi guru dan dosen yang masuk kategori teladan, bukan telatan, tapi teladan. Nah, jadi teladan. Nanti akan kita umumkan siapa saja yang masuk kategori dosen teladan dan guru teladan. Nah, di lingkungan bidang pendidikan tinggi. Tentu tidak usah ditanya apa penghargaan dan nilainya. Yang penting adalah mendapatkan penghargaan. Ada beberapa yang tanya kira-kira saya masuk kategori itu apa enggak Mas Guri. Insya Allah semuanya masuk dan semuanya adalah orang-orang teladan. Nah, hanya mungkin nanti hanya beberapa orang saja yang diumumkan. Kemudian juga kita perlu mengingat bahwa kita sebagai seorang akademisi, orang pesantren, hari ini ada isu-isu strategis berkaitan dengan pendidikan. Di DPR RI sudah mulai dibahas rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dulu pesantren kita ikut terlibat secara aktif dalam proses pembahasan RUU pesantren. Insya Allah Undang-Undang 18 tahun 2019 pesantren itu hampir 80% itu produk Sukoharjo. Kenapa? Karena kami yang menyampaikan hasil ini ke gedung DPR bersama Pak Anwar, kemudian ke Sekretariat Negara, ke Kementerian Agama. Kami disuruh presentasi hasil Silatnas Pondok Pesantren Sukoharjo. Orang-orang di DPR pada heran. Ini kok ada kegiatan pesantren membuat tandingan draft RUU. Hampir semua pesantren yang menyelenggarakan kegiatan yang sama tidak membuat draft tandingan, tetapi Sukoharjo membuat draft tandingan. Kenapa draft tandingan? Karena kami yakin di DPR itu ya banyak telatan dan banyak teladan. Nah, jika kami nyusun ke sana. Akhirnya 80% itu hasil Sukoharjo. Karena itu RUU Sisdiknas ini kita harus terlibat secara aktif. Sebab kalau tidak akan berbahaya juga. Kita ini akan disatukan. Ada 3 undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Semuanya itu nanti
rencananya akan disatukan menjadi sistem pendidikan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan berupa penyampaian pesan hangat dari Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG. Meningkatkan khidmah guru dan dosen. Khidmah itu ada dua, ada khidmah hissiyah, ada khidmah ma'nawiyah ya. Ada khidmah yang kasat mata, ada khidmah yang tidak kasat mata. Ada pengabdian yang material, kasat mata, ada pengabdian yang tidak kasat mata. Pengabdian yang kasat mata seperti kedisiplinan ya kan. Kemudian tempat waktu dan sebagainya. Yang tidak kasat mata adalah peningkatan kualitas. Bagaimana caranya untuk meningkatkan khidmah para guru dan dosen? Sudah barang tentu pertama-tama adalah meningkatkan kualitas tarbiyah dan ta'lim ya. Meningkatkan kualitas tarbiyah dan ta'lim. Sering disampaikan bahwa guru dan dosen merupakan komponen yang paling penting di dalam di dalam pendidikan. Artinya sukses tak suksesnya pendidikan sebagian terbesar tergantung guru dan dosen. Oleh karena itu guru dan dosen memikul tanggung jawab yang sangat besar itu. Untuk meningkatkan kualitas tarbiyah dan ta'lim, maka dosen dan guru dan dosen harus selalu meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Terutama yang paling penting adalah penguasaan terhadap materi yang diampunya bertahun-tahun. Jangan bosan-bosannya menelaah materi yang sudah menjadi bagiannya. Beruntung bahwa di sini menggunakan guru ya. Sehingga guru dan dosen selalu menelaah materi yang menjadi bagiannya dilakukan dalam waktu-waktu senggang. Jangan dikira bahwa materi yang sudah disampaikan berkali-kali itu tak bisa dikembangkan. Seringkali dengan berkahnya kita mengulang-ulang materi, mendapatkan saja hikmah baru yang tidak ditemukan di masa-masa yang lalu. Suasana semakin antusias dengan adanya pemberian penghargaan kepada para dosen teladan dari masing-masing fakultas di Universitas Ibrahimi. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendapatkan anugerah yaitu dosen teladan di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian kami berharap dengan adanya penghargaan ini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih amanah lagi dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepada kami ke depan, khususnya di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa dosen-dosen yang lain untuk berkompetisi fastabiqul khairat untuk mendapatkan anugerah sebagai dosen teladan berikutnya. Alhamdulillah untuk acara pada hari ini sangat antusias sekali yang diikuti oleh seluruh dosen dan seluruh guru di bawah koordinasi pendidikan tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Kemudian acara ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di mana telah dicetuskan beberapa hal yang luar biasa di dunia pendidikan. Taujihat dan irsyadat yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menjadi puncak kehikmatan acara ini. Tradisi pembacaan Nathar Maulid Nabi
khususnya Al-Barzanji di pondok pesantren kita ini adalah menjadi ciri khas bila dibanding dengan maulid Nabi yang lainnya seperti Ad-Dibai, Simtud Duror dan sebagainya. Poin yang ingin saya ambil sebagai materi pada pertemuan pagi hari ini adalah tentang konsep Nur Muhammad. Bahwa istilah Nur Muhammad bukan seperti cahaya dalam definisi fisika yang kita kenal, tapi entitas yang tinggi yang tidak diketahui hakikatnya kecuali hanya oleh Allah. Kemudian terbagi menjadi 4 entitas. Ada yang menjadi Al-Qalam, ada yang menjadi Lauhul Mahfuz, ada yang menjadi akal. Coba kita pahami pesan-pesan penting nama semesta pertama, jajaran 4 semesta pertama yang Allah ciptakan. Nur Muhammad, Lauhul Mahfuz, Al-Qalam, Al-Aql. Isyarah apakah ini? Tidak lain adalah semua menunjukkan perangkat keilmuan. Dan di antara Asmaul Husna adalah nama Allah Al-Alim. Di antara faktor kemuliaan Nabi Adam adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi potensinya ketika ilmu ini tidak disertai dengan sesuatu yang sangat fundamental, penentu dan pengendali. Apa? Kesadaran tertinggi. Kesadaran Sayyidina Adam. Kesadaran yang dibekali dengan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dikhawatirkan keluasan ilmu yang diperoleh berpotensi seperti ledakan kesombongan ilmu iblis. Terima kasih pada semua guru dan dosen dan sivitas akademika di bawah koordinasi bidang pendidikan tinggi yang telah hadir mengikuti kegiatan peningkatan khidmat guru dan dosen pada hari ini bersama pengasuh, wakil pengasuh, dan berjalan dengan lancar, penuh khidmat. Mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan hari ini membawa keberkahan, menambah semangat kita dalam berkhidmat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorejo. Tadi juga ada forum dialog bersama dengan pengasuh dan wakil pengasuh. Semuanya sudah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan agar semua dosen, guru dan semua sivitas akademika supaya update terhadap keilmuan. Itu pesan dari pengasuh. Sekaligus juga dari Kiai Afif juga menyampaikan supaya guru-guru yang berkaitan dengan tulis-menulis supaya terus mengupdate, mengajarkan kepada santri, mahasiswa untuk bisa aktif, termotivasi melakukan kegiatan secara alamiah, secara natural dengan membudayakan tulis-menulis. Dan ini kami sampaikan terima kasih sekali lagi pada semua yang sudah hadir, dan insya Allah pada tahun-tahun atau waktu yang lain kita akan juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Dan tadi juga pengasuh menyampaikan kesiapannya untuk mengadakan kegiatan sebagaimana pada
Pagi hari ini yang penting kita bisa mengevaluasi seluruh proses pembelajaran, proses perkuliahan, dan hasil evaluasinya akan kita kaji bersama-sama dengan pengasuh pondok pesantren. Terima kasih kepada semuanya, kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekaligus tadi pengasuh juga menjelaskan tentang filosofi Ingarso Sung Tulodo Ing Matyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi selamat Hari Pendidikan Nasional dari bidang pendidikan tinggi, dan sekaligus juga selamat kepada para guru dan dosen yang dinyatakan sebagai guru dan dosen teladan. Terima kasih, semoga menjadi teladan bagi yang lainnya. Alhamdulillah, saat ini baru saja selesai rapat dosen tentang peningkatan kualitas khidmah guru dan dosen yang ada di bawah naungan Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai dosen karena dosen adalah sebagai unsur yang sangat penting di dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu di dalam membimbing mahasiswa. Tanpa dosen yang berkualitas, maka kualitas keilmuan mahasiswa juga akan diragukan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dosen juga sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Universitas Ibrahimi yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dalam kegiatan ini ada beberapa istilah yang perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu kata-kata khidmah. Khidmah itu berbeda dengan bekerja. Khidmah itu bukan sekedar aktualisasi kegiatan lahir, bukan sekedar aktualisasi kerja, tapi itu juga kolaborasi ya antara kualitas kerja dengan potensi ruhani ya. Karena khidmah itu tidak terbatas dengan waktu. Dengan berkhidmah berarti kita siap untuk melayani seluruh waktu kita terhadap apa yang telah menjadi amanah kita. Dialog yang diisi dengan sesi tanya jawab dosen dan guru menjadi penutup rangkaian acara, yang kemudian ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. S3 TV melaporkan.